Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini dengan keadaan sebagaimana kita ada. Yang pasti kita ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Pendeta. Selamat bergabung beribadah bersama kita di tempat ini. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini dan berkat-berkatnya siap dicurahkan bagi saya dan saudara. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus terangkat tidak begitu saja. Tetapi Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya untuk memberkati murid-muridnya. Dan itu pun berlaku bagi saya dan saudara pagi hari ini. Pagi ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tahu, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberikan berkat-berkat-Nya, damai sejahtera, sukacita itu bagi saya dan saudara. Biarlah pagi hari ini kita mau buka hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima lawatan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Dengan kasih dan anugerah yang besar, Tuhan menyertai setiap kehidupan kami sampai hari ini. Kami merasakan perlindungan Allah. Kami merasakan penyertaan Allah yang sempurna di dalam setiap hidup kami. Kami merasakan bahwa Allah tidak meninggalkan kami sendiri, tetapi Allah memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Terima kasih. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami, dengan merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami buka setiap hati kami untuk lawatan Allah pagi hari ini. Kami percaya kami yang datang dengan kelemahan, kami dikuatkan di dalam nama Yesus. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang datang dengan berbagai beban masalah pergumulan hidup kami, kami percaya kami datang dan kami pulang, kami menerima kelepasan, pemulihan dan kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Engkau mengambil alih seluruh hidup kami, mengambil alih seluruh tata acara ibadah pagi hari ini. Biarlah suasana surgawi yang boleh turun di tempat ini. Bersama para malaikat di surga, kami boleh meninggikan dan memuliakan Engkau. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan bersama-sama, Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin, amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil
Katakan, yang menyertaiku Tuhan. Ya, ku buka hati, ku buka hati. Tuh jamahanmu di hadiratmu, kau ambil alih di altarmu. Ku buka hati, seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasamu, hidupku bagimu. Ku buka berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu, menyembah, dan kami buka hati kami untuk Roh-Mu. Amin, amin. Haleluya. Ambil alih seluruh hidup kami di altarmu, penyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Dengan berlahan kami undang seluruh jemaat bangkit berdiri di dalam altar Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita memuliakan Dia, kita mau tinggikan Dia. Ku buka hatiku. Amin. Di altarmu, sekali lagi, ku buka hatiku. Ya Yesus. Amin. Kami berserah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin, amin. Di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah kami, pujian kami hanya bagi-Mu Yesus.
Tuhan saja, hanya bagi Engkau saja Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Berikan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Roh Kudusnya boleh dicurahkan bagi saya dan saudara. Biarlah anggur baru, sukacita itu, kemenangan itu menjadi milik saya dan saudara. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang amin, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Pembebasan tiba, belenggu dosa telah. Amin. Bersama-sama katakan, hey, anggur baru. Yes, Yesus. Minyak yang baru. Amin. Nyata kuasanya. Lagi Bapak Ibu, bersama-sama kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat amin ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus biarlah gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini semakin bangkit di dalam Tuhan. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah. Bersama-sama kita mau katakan, angkat tanganmu. Hey, anggur baru. Dengan sukacita, oh, minyak baru. Nyata kuasanya. Yes, Bapak Ibu, saya lihat dari depan anggur barunya tercurah cuma ning ngarep nih buri gitu toh ya. Cuman kita berdua ini, dua arah ini. Sekarang saya mau nanti waktu anggur baru tercurah, Bapak Ibu saling membalik badan juga. Curahkan ya, curahkan berkat-berkat itu bersama-sama ya. Anggur baru tercurah. Ada belakang juga nih. Nah, saling memberkati. Amin. Yes, minyak baru, minyak baru. Yes, biarlah Roh Kudus terus dicurahkan bagi saya dan saudara. Amin.
anggur baru, anggur baru. Ya, dengan sukacita, oh bintang, haleluya. Nyata kuasanya, katakan nyata kuasamu Tuhan. Nyata kuasanya. Lagi, nyata kuasa Tuhan. Nyata kuasanya. Biarlah api kemuliaan Allah terus boleh memenuhi dan melingkupi setiap kita. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Biarlah penuhi kami semua Tuhan. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa api kemuliaan Tuhan penuhi kami semua. Ya Yesus, api kemuliaannya beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yes, haleluya. Amin, 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 amin. Ya, perintah Tuhan Yesus untuk kita boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Memberitakan nama Yesus menjadi surat-surat yang terbaca bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan kepada kiri kananmu, jadilah saksi untuk Kristus. Amin. Jadilah saksi untuk Kristus dimanapun kita berada. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Wow, luar biasa ya. Kita memiliki Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Tiba waktunya kita akan memberikan korban persembahan. Bagi yang bertugas bisa maju ke depan. Kita akan masuk di dalam doa. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling. Temukan cintamu di sana, kau menanti di surga yang mulia Tuhan. Inilah janjimu bagi kami. Amin. Damai yang sejati. Oh, ku damai hatimu. Oh, ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam
membawa kita bersekutu dalam damai yang sejati. Damai yang sejati. Oh, inilah hatimu. Menambah hatimu. Oh, inilah hidupku. Hidupku. Hanya untukmu. Segenap hatiku. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. 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 Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan semuanya. Tiba waktunya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari KOR kaum wanita ya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Puji Tuhan, pujian yang memberkati saya dan saudara. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, maka segala sesuatu Tuhan mampukan kita untuk menghadapi semuanya. Biarlah Roh Kudus itu terus menyertai kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, lebih setia, bahkan semakin setia, sampai pada akhirnya kita bertemu dengan Bapa yang di surga. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Dialah Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau kuatkan aku bertahan. Biarlah kita mau naikkan pujian ini dengan iman kita di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah banyak buktikan kesetiaannya bagi kita. Amin, amin. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin, amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi dengan hormat kami undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan sebelum kita menerima berkat firman Allah yang akan terus menguatkan pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu
Immanuel yang selalu menyertai saya dan saudara. Dia yang menguatkan kita. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Ya Yesus. Amin. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Amin. Kau kuatkan. Mimbar sepenuhnya kami menyerahkannya kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami percaya bahwa Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh kami merasakan kehadiran Tuhan begitu dekat dengan kami. Kami percaya bahwa kehadiran kami pagi hari ini tidak sia-sia. Engkau mau bicara kepada kami, Bapa. Apa yang Engkau mau kami kerjakan, apa yang Engkau mau kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau dengar seperti telinga seorang murid, hati seorang hamba. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu diberitakan. Kuasai tempat ini terlebih hati dan pikiran kami. Biarlah ada tanah yang subur sehingga ketika firman itu diberitakan akan jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Sehingga bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Ya, sekali lagi. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Iya, untuk kali ini saya mohon izin, nanti kalau saya tanya apa kabarnya, nanti Bapak Ibu, saudara-saudari akan menjawab, saya sehat, tetap semangat, banyak berkat, harus jadi berkat. Ya, untuk kali ini saja, karena ini moto kami gitu ya. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari? Saya sehat, tetap semangat, banyak berkat, harus jadi berkat. Haleluya. Wajahnya glowing semua ya, bercahaya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebelum lebih lanjut saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Susi. Karena saya menikah dengan orang Batak, saya dikasih marga. Saya pakai karena belinya pakai uang bukan pakai daun gitu ya. Nama saya Susyanti Sihotang gitu ya. Saya berserta dengan suami yang paling ganteng. Monggo Pak berdiri. Mungkin sudah kenal ya dengan Pak Jackson Manik, bukan manik-manik ya. Manik saja cukup satu kali ya. Suami yang luar biasa yang Tuhan titipkan buat saya. Seperti firman Tuhan di Pelampangan kemarin, suami itu rupanya juga titipan. Yang dekat sama suaminya bilang begini, tak ramut gitu ya, karena titipan gitu ya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang mempercayakan kesempatan yang luar biasa. Tentunya saya tidak lebih hebat, tapi firman yang diberitakan adalah firman yang hidup, berkuasa, mengubahkan saya dan saudara. Amin. Tepok sebelahnya bilang, jok ngantuk ya, kebangetan kan ngantuk ini ya.
Haleluya, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya rindu kita akan membacanya secara responsorial. Nanti saya akan membaca ayat 6, Bapak Ibu Saudara-saudari akan membaca ayat 7. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Monggo. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Amin, puji nama Tuhan. Hari ini repean saya banyak. Saya tadi tanya sama Bapak Gembala, saya dikasih waktu berapa lama? Kemudian disebutkan menitnya, saya bilang, ini 4 lembar Pak. 1 lembarnya 1 jam. Nanti laparnya ya sampai rumah itu, wah bener-bener ini ya, kerasa gitu ya. Slide-nya boleh ditampilkan? Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh orang percaya di seluruh dunia. Yang pertama, peristiwa penting di dalam kekristenan itu adalah lahirnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah kematiannya. Yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kelima, hari ini kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari Minggu nanti 10 hari dari hari ini kita akan memperingati hari besar, hari pencurahan Roh Kudus. Kenaikan Yesus menyatakan, membuktikan bahwa dia sekarang kembali kepada keberadaannya yang semula, yakni di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Allah yang layak menerima pujian, layak menerima hormat pengagungan dari seluruh makhluk ciptaannya. Seperti halnya jika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, sebenarnya yang berjuang itu bukan yang sudah dijemput Tuhan, tapi yang ditinggalkan. Benar atau enggak? Makanya ibadah penghiburan itu ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan. Jika manusia pergi, maka yang tinggal itu hanyalah kenangan saja. Harapannya, cita-citanya, bahkan rohnya akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Bapa kita di surga. Nah, paling lama manusia itu dikenang, itu paling banter ya, lamanya itu sampai peringatan 1000 hari. Betul atau enggak? Pendak pisan, pendak pindo itu sebelum 1000 hari nggih. Leres nggih? Saya rotok Batak soalnya wis railing ngono-ngono kuwi gitu ya. Jadi paling banter manusia itu kalau
dijemput Tuhan 1000 hari lah dikenang. Kalaupun ada kuburannya atau fotonya, sampai keturunan ketiga baru dikenang. Setelah keturunan keempat wis lali. Saya aja sudah lupa nenek buyut saya wajahnya seperti apa. Hanya kuburannya yang tinggal. Manusia tidak bisa menyombongkan diri. Paling banter 3 keturunan, 4 wes hebat itu ya. Itu pun mungkin kalau nikah muda. Tapi Allah kita, Allah yang kita sembah dikenang sepanjang masa, ribuan tahun bahkan sampai hari ini. Karena dia bukan manusia biasa. Dia Yesus Tuhan, pemilik surga dan bumi. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagi orang percaya Yesus itu bukan manusia biasa. Dan kita ada di ruangan ini karena kita sepakat bahwa Yesus itu Tuhan. Satu-satunya jalan untuk kita sampai ke rumah Bapa kita. Peristiwa kenaikan Yesus memberikan 3 pesan penting buat saya dan buat saudara semua pagi hari ini. Opo sih pesane? Biasanya pesannya orang meninggal itu, wah nanti aku lek mati kuburan dek sini, bajuku aja pok kasih orang, bawa no ke petiku gitu ya. Hanya yang bersifat sementara. Kalau ada orang meninggal nggak akan bilang begini, nanti tungguin sampai 40 hari aku akan muncul ya. Muncul pertama sebagai Marilyn Monroe atau sebagai apa gitu, enggak. Tapi pesan ya, amanat terakhir sebelum Yesus naik ke surga itu dahsyat, kekal sampai hari ini dan sampai kita dijemput oleh Tuhan kita. Amin. Yang pertama, apa pesan kenaikan Kristus ke surga? Yang pertama adalah Yesus mau kita percaya pada waktunya Bapa. Saya digelisahkan dengan satu ayat di Kisah Para Rasul pertama ayat 6 yang mengatakan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan kan mau pergi nih ya. Mau enggak, iki loh wis terakhir ini pertanyaan terakhirku. Mau enggak Tuhan memulihkan Israel yang sedang ada dalam penjajahan Romawi? Kami butuh pertolongan, tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dalam detik-detik kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid ini bingung sih An. Setelah ini apa yang terjadi? Bahkan ketika Yesus sudah terangkat ke surga, murid-murid itu masih melihat ke atas. Mereka masih melihat setelah Yesus hilang dari pandangan mereka, kira-kira apa yang terjadi? Opo langit terbelah, malaikat ribuan datang membunuh semua tentara Romawi dan membebaskan orang Israel. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran para murid. Tapi malaikat menampakkan diri dan bilang, "Hei, ngapain di sini? Sana loh, pergi beritakan." Ketika murid-murid memikirkan sesuatu yang bersifat jasmani, Tuhan bilang, "Wis to, tenang no pikirmu. Wis ora usah roh sing ora urusanmu gitu ya. Wis biarkan Bapa yang menetapkan waktunya. Wis manuto wae," gitu ya. Para murid menantikan. Apakah saat ini kita juga sedang memohon dan menantikan penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita? Tuhan mau kita menerima dan menghormati waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa dalam kehidupan kita. Tidak semua hal harus kita pahami dalam hidup ini.
Tidak semua hal di dunia ini harus ada jawabannya. Setiap kali kita bingung, Tuhan apa sebenarnya maksudmu? Pas berdoa kita minta, ngomongo Tuhan ngomongo, tak rungokno. Langsung Tuhan jawab dari surga. Ora sido berdoa kita, lari terbirit-birit kan? Tidak semua hal di dunia ini yang terjadi di dalam hidup kita mesti ada jawabannya. Tidak perlu memusingkan segala sesuatu yang di luar kemampuan berpikir kita. Izinkan Tuhan punya waktu yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Hanya dibutuhkan hati yang percaya, hati yang yakin bahwa di atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, di atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, hidup saya dan saudara, Bapa itu memegang kendali. Bapa tahu kapan waktunya menolong kita. Bapa tahu kapan waktunya menyelesaikan semua masalah di dalam kehidupan kita. Dibutuhkan hati yang percaya, waktunya Bapa pasti tepat. Tuhan, jodohku ini mana toh Tuhan? Aku wes menjanda pirang tahun iki Tuhan. Sek enom loh aku ki sek enom gitu ya. Karena jemaat kami juga banyak jandanya gitu. Jadi misi kami itu kalau pelayanan kemana-mana gitu juga menerawang gitu ya. Kira-kira bisa ada perjodohan atau enggak gitu. Atau yang masih single. Kadang-kadang ada banyak pertanyaan di dalam hidup kita. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita langsung Tuhan, opo toh maksudnya? Apa rencanamu? Hari ini kita mau dewasa, kita mau bertumbuh, kita hanya mau katakan kepada Tuhan, Tuhan suka-sukamu. Jangan cuma seneng nyanyi tok, suka-sukamu Tuhan. Tapi hidupnya suka-sukaku dewe gitu ya, jangan dibalik, bilang sama sebelahnya, lek nyanyi aja dibalik-balik, nah gitu ya. Haleluya, ini ya. Tuhan atur aja wes gimana baiknya, lawang kemarin aku yang ngatur, hancur kabeh gitu ya. Tuhan atur monggo. Kalau Tuhan mau begini yo tak terima saja. Tanda kedewasaan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mau pahit rasanya hidup ini, katakan kepada Tuhan, apa yang kau mau kau lakukan di dalam hidupku. Yes. Sekalipun pahit, sekalipun kita rasanya enggak sanggup, Tuhan enggak sanggup. Tapi kalau Tuhan punya mau dan kita mau duduk di kaki Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jalani dan sadari bahwa segala sesuatu saat kita jalani dan sadari bahwa suatu saat kita pasti akan memahami maksudnya Tuhan. Bahkan ketika kita dalam keadaan hidup yang begitu menekan, badai mengamuk, pergumulan datang. Mas, tisu mas. Di tas mas ya. Tak celok abang loh, enak abang biru lampunya disco ya. Bahkan ketika keadaan hidup kita begitu menghimpit, rasanya wis rasa sanggup Tuhan, curhat Tuhan aku nggak sanggup, malaikat bilang po tak jemput piye gitu ya. Seto Tuhan rong lunas cicilan omae gitu ya. Jadi kalau masih mau hidup harus berjuang, amin. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan kepada kanan kiri, stop berkata, mengapa aku begini. Bilang, stop mengeluh, stop mengomel, stop bertanya, diam dan berdoa, bilang itu. Dalam segala hal, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
murid-murid saja yang dekat dengan Tuhan. Tuhan, iki lo negoroku, bangsaku, keluargaku, rakyatmu orang Israel. Wah, ini butuh pemulihan. Tuhan cuma bilang, wis to menengo. Tuhan seharusnya mau pergi tuh ninggalin kalimat yang lembut kayak orang Solo. Iya le, wis to le, engko tahun sakmene le. Enggak, Tuhan hanya bilang, aku aja ndak tahu, manut sama Bapa. Yesus memberikan teladan, dia manut sama Bapaknya. Bapak kita sopo? Tuhan Yesus toh, Bapa di surga. Le ora manut mau jadi anake sopo? Bilang sama sebelahnya, kalau kamu anak Tuhan manut toh. Nah, gitu ya. Percaya saja tanpa banyak pertanyaan atau komplain. Serahkan saja hidup kita pada ahlinya. Percayalah bahwa semua akan baik-baik saja. Kalau hati saya dan saudara percaya kepada Tuhan, dia skenarionya jos, sutradara paling handal. Bayangkan kalau Tuhan lupa mateni lampu matahari. Lupa, wah ini Saturnus ke sini, Neptunus ke sini. Tuhan itu sehari saja seliut gitu. Alkitab catat, penjaga kita nggak pernah terlelap, nggak pernah tertidur. Yakin saja. Kita ini ada tadi malam saya nyampe dari Malang, pelayanan anak, kami penggerak pelayanan anak hanya dengan satu kerinduan. Saya tidak mau anak-anak terhilang. Dan kami beritakan mereka untuk tetap mempertahankan iman. 11:30 nyampe, saya duduk, wes tak buat 4 lembar. Tak kayak aneh rek, sing kaya ngono-ngono kuwi lho, cek orang ngantuk ngono ya. Sampai 2:30 saya, kemudian dibangun jam 4. Wah, tapi Roh Kudus memberikan kekuatan luar biasa. Bilang kanan kirinya begini, ojo bingung ae. Percayakan hidupmu pada waktunya Tuhan. Jok bingung aja, gitu ya. Jok bingung, mantapkan hatimu, gitu ya. Haleluya. Saya ingin memberikan satu kesaksian. Sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, kami itu berencana untuk jual motor. Ceritanya, motor ada 2. Saya pikir gini, eman ya, gak mungkin saya ke pasar, suami saya naik yang satu, saya naik yang satu supaya kepakai semua. Kami pikir mubazir. Ya udah kami urus surat-suratnya, karena itu luar kota kami urus. Tapi entah kenapa kok kayaknya ada aja penghalang yang membuat motor ini nggak kejual-jual gitu ya. Kami cuma bilang gini, Tuhan wes to manut wes lek didol payu yo syukur ora yo wes. Satu kali ada hamba Tuhan yang pelayanan ke tempat kami. Motornya parkir di depan gereja, pas pagar gemboke gede saking tongku ini ya, gede banget ya karena dulu suka kerja keras gitu ya. Gemboknya gede-gede. Suami saya bangun jam 3 lewat, kemudian kok ada pikiran mau melihat ke depan, walah motornya hilang. Saya ngilang kok YouTube motorku, saya ngulang motornya Pak Pembicara, Pak Pendeta. Jejer 3, depan motor staff, kemudian motor kami, motornya Pak Pendeta itu. Pak Pendeta itu bilang, yo wes lah bu, memang yo waktu hilang katanya. Pas wes lunas, jadi aku mikir cicilan. Setenang itu bapak itu. Dia juga khotbah, ya orang ngomong motornya hilang, luar biasa ya bapak ini. Kemudian waktu dia berkhotbah, Tuhan tuh bicara di hati saya. Yo nggak krungu kayak iku, yo kayak banget kulung, enggak. Tapi Tuhan bicara di dalam hati saya. Berbisik kepada saya dan suami, cuman ngomong ini, kon lek susah toh, saiki kon susah, loen ke lo sekot banding ngarep ke, luwe susah timbang awakmu. Saya tertunduk dan saya katakan, ini toh maksudnya motor itu nggak payu-payu, Pak, timbangannya numpak bus, kowonen Pak, motor kue kelas aku Pak. Kadang-kadang ada begitu banyak hal yang tidak perlu ada jawabannya, tapi akan ada waktunya kita tahu, oh ini toh, benar? Oh ini toh,
Tapi kita akan bisa berkata itu dengan satu kekuatan. Oh ini toh, kalau kita tetap tekun, tetap yakin, tetap percaya bahwa sehelai rambut kita pun jatuh, itu atas izinnya Tuhan. Gak mungkin sesuatu yang terjadi akan menyakiti hidup kita. Semua akan baik-baik saja kalau hati kita percaya Bapa memegang kendali atas semuanya, bahkan atas hidup kita yang hanya debu. Siapa yang pernah naik pesawat? Angkat tangan. Masa nonire? Atau ada yang cita-citanya naik pesawat gitu ya? Oh, paling isin ngabeng gitu ya. Kalau dilihat dari atas, jangankan kita, rumah kita, gedung yang paling tinggi itu seperti debu. Kita ini hanya butiran debu, tapi begitu berharga di mata Tuhan. Malaikat buat salah, buang. Tapi manusia buat salah, dia datang mencari saya dan saudara. Hidup kita begitu berharga. Jadi jangan lagi tidak setia karena hal-hal sepele, hanya karena masalah makan dan minum, hanya karena masalah sesuatu yang kita butuhkan dan Tuhan belum jawab. Stop dengan itu. Bertumbuhlah dan menjadi dewasa. Bertumbuhlah naik ke atas. Dalam kesulitan Tuhan tarik ke bawah karena Dia mau angkat kita ke atas. Kalau kita tetap setia, Tuhan bisa pulihkan saya dan saudara. Percaya waktunya Tuhan. Yang kedua, apa pesan kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang kedua adalah Yesus mau hidup kita menjadi saksinya. Setelah Yesus naik ke surga, sebelum Dia terangkat ke surga, di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus sudah naik ke surga hari ini. Tugas pemberitaan Injil itu diserahkan kepada para nabi, para rasul. Rasul sudah nggak ada. Inilah sekarang yang menjadi tanggung jawab saya dan saudara. Yesus mau kita menjadi saksinya. Amin. Bilang sama sebelahnya, harus jadi saksi Kristus. Aku kudu piye to, Bu? Dadi saksi ku yo apa, Bu? Aku ora ro, Bu. Aku gak iso ngomong. Aku ki iso ngomong, malah iso. Ayo gak mados, gak sekolah, gak sarapan. Iso ku ngono, Bu. Lek saksi Yesus ora iso, Bu. Yang kita mau lihat ya, mau lihat bersama-sama. Mosok sih ora iso jadi saksi, ya kan? Apa sih saksi? Ada bermacam-macam saksi. Ada saksi di pengadilan yang menjadi saksi ahli atau saksi kunci, saksi jual beli, saksi pernikahan, begitu ya. Kayak Eliezer jadi saksi kunci, dia dilindungi. Kenapa? Jangan sampai dibedel deh, mate, nggak bisa lagi bersaksi. Saksi itu harus menyatakan kebenaran dan berdiri di atas kebenaran. Makanya disumpah kon ya iki ning dhuwur iki kitab suci ya. Kon lek ngapusi urusanmu tuh karo pengadilan tok. Urusanmu karo sing duwe urip ya. Sama Tuhanmu masing-masing, enek sing Kristen kok Kediri, enek sing tanggane wong Kediri, enek sing wong Tulungagung ini ya. Ini jemaat Kediri. Jadi saksi dia. Gitu ya. Sopo kuwi ya? Saksi harus mengetahui, memahami dan mengenal apa yang disaksikannya. Pengadilan tidak memanggil sembarangan orang untuk menjadi saksi. Jika tidak ada kaitannya dengan persidangan, tentunya pengadilan itu tidak sembarangan. Wes apa tukang becak ana celune wis ben dadi saksi. Enggak sembarangan, karena
harus yang mengetahui, harus yang memahami, tahu kebenarannya, baru bisa jadi saksi. Menjadi saksi Kristus. Kita adalah saksi Kristus. Nah, sebagai saksi, kita harus taat pada kebenaran Allah, diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, serta dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita bilang, aku kudu piye bu, ora iso ngomong. Alkitab mencatat, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan diperlengkapi, kamu akan disertai untuk menceritakan siapa itu Yesus. Bukan diri kita lagi yang berbicara, tapi kuasa itu yang akan menyertai kita. Kuasa yang diberikan Yesus adalah kuasa untuk melayani, bukan hanya fokus kepada kehidupan pribadi kita sendiri. Untuk menjadi saksi Kristus, kita harus mengenal Kristus dan memiliki pengalaman bersama dengan Kristus. Kesaksian kita dilandasi dalam kuasa Roh Kudus, bersumber dari kasih Kristus yang sudah kita alami, yang sudah kita terima. Bukan kesaksian palsu karena hidup kita yang sia-sia. Saya mau terangkan di sini, kenapa kok dibilang kesaksian palsu? Kita menceritakan siapa itu Yesus, kalau kita tidak pernah mengalami Yesus secara pribadi, kita nggak bisa jadi saksi. Kalau kita mau bersaksi kepada orang lain, tapi kita hidup dalam hidup yang sia-sia, kita tidak berdiri di atas firman Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan, kesaksian yang kita beritakan palsu. Kita bilang mengasihi, tapi kita tidak mengampuni, kesaksian kita palsu. Kita bilang setia kepada Tuhan, hujan rintik-rintik nggak datang gereja, kesaksian kita palsu. Lihat sama sebelahnya, iku manusia palsu atau asli. Jika kita adalah saksi Kristus, maka gaya hidup kita adalah gaya hidup Kristus. Saya mendapati ada satu ibu yang sederhana sekali. Dia tidak fasih lidah kayak Pak Pendeta. Pak Pendeta itu biasanya jam terbangnya makin tinggi, khotbahnya makin suwe. Kayak kemarin saya pelayanan, kalian main boneka terlalu lama. Saya sama Pak Jack ini masih mikulin boneka supaya anak-anak mengenal Kristus. Main boneka sampai asam uratnya, wow tangi gitu ya. Jadi jika kita adalah saksi Kristus, kita punya gaya hidup Kristus. Menjadi saksi Kristus itu berarti kita mengalami siapa itu Tuhan Yesus. Mengapa Yesus mengatakan kepada murid begini? Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kenapa dimulai dari Yerusalem? Yerusalem tempatnya mereka. Yudea seluruh wilayah. Samaria itu adalah kota yang tidak mengenal Tuhan. Dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau kita jadi saksi. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil, keluarga kita. Apakah kita bisa menjadi saksi untuk pasangan kita? Untuk anak-anak kita? Apa yang anak-anak lihat dari hidup kita? Punya anak gampang, tapi menjadi teladan itu bukan perkara gampangan. Karena anak itu menduplikat, dia mencontoh, pencontoh terbaik, pengerepek terbaik itu adalah anak-anak. Mari gaya hidup kita adalah gaya hidup Kristus. Kita mengalami dulu siapa itu Kristus. Tidak perlu banyak omongan atau banyak bicara kepada orang yang belum mengenal Kristus. Saya punya satu jemaat, dia ditinggalkan suaminya. Suaminya pergi dengan wewe
gombel. Ya, Mbak Wewe gitu ya. Sampai punya anak. Ketika kami datang melayani sudah 2 tahun. Kemudian saya hanya bertanya begini, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan percayakan saya jemaat yang bisa bertemu dengan Tuhan, mengalami mukjizat, mau geluduk, petir, sembarang kalir terjadi, dia akan setia karena dia mengalami Engkau. Bu, punya fotonya Bapak enggak? Oh ada Bu, foto nikah dikasih ke kami. Saya tanya sama Ibu, Ibu mau mengampuni? Iya Tante, saya mau mengampuni. Kalau Bapak kembali, Ibu mau menerima lagi? Iya Tante, iya Om. Akhirnya foto itu kami bawa. Setiap saat ketika kami berdoa, Ibu berdoa, puasa, kami berdoa. Dalam nama Yesus terus berdoa. 5 tahun, suaminya itu kelitik, ini balik. Kelitik, karena kan kau enggak, kan orang kalau bersalah itu enggak mungkin kan, enggak, kelitik, kayak apa ngono ya. Tapi ibu ini menjadi, dia enggak ngomong apa-apa, tonggone iku malah sakti, tonggone ibu iki sakti kabeh. Kon lapo, kon lo ayu, kamu lo cantik, nih kau bondak. Kau kan janda, sana minta bantuan. Enggak, aku enggak janda, aku enggak diceraikan kok janda gitu ya. Jadi dia punya keyakinan roh itu, dia sudah dibaptis Roh Kudus. Roh itu juga memberikan dia kekuatan untuk bertahan menghadapi apapun. Dan roh itu menolong dia berdoa, mendoakan suaminya. Roh itu juga yang menolong dia untuk melepaskan pengampunan kepada suaminya. Hari ini suaminya kerja di Malaysia. Dari 1 minggu penghasilan 20.000, sekarang perpuluhane 600.000. 2 anaknya yang masih umbelen, berminggu loro masih perintisan. Kadang-kadang ngantongin uang cuma 20.000, anaknya sakit. Seminggu gajinya cuma 20.000, memilah rosokan plastik. Yang merah sama yang merah, yang hijau sama yang hijau. Bu, saya cuma punya uang 20. Kesetiaannya kepada Tuhan, roh yang ada di dalam dirinya itu memberikan dia kekuatan, menjadikan dia dewasa, mengalami Tuhan terlebih dahulu. Sehingga tetangganya bilang, hanya satu-satunya orang Kristen di lingkungannya, dia bilang, luar biasa wong Kristen iku. Apakah sudah memenangkan jiwa? Dia kalau ketemu orang, Bu, wah luar biasa, gerejanya di mana? Di sana. Alami Tuhan, baru kita bisa menyaksikan kepada orang lain. Saya tahu tidak mudah, enggak sakal keluar dari gereja langsung jadi malaikat anak sayape. Wes rasa tuku mobil kabeh duwe sayap, ya kan? Oh budal nang gereja wes kurang 5 menit, gua asik ngono kan. Woi. Atapnya enggak usah ada, langsung sujlep ngene kan. Enak ya. Wah, kapan kita punya sayap ya? Maksudnya apa? Tidak sakal ya, itu bahasa Indonesia apa nih, sakal. Ketika kita dengar firman langsung diubah, enggak. Firman itu seperti air yang terus mengalir, membasuh, membersihkan kita, menjadikan karakter kita seperti karakter Kristus. Pernah ingat seminggu yang lalu makan apa? Enggak. 2 hari yang lalu masak apa Bu? Lupa. Khotbah mah juga begitu. Ditakoi, Pak Pendeta khotbah apa mang? Lali, pokoknya Yesus naik wis tuntas, rasa ditakoi liyane. Orang makan juga begitu. Dia enggak akan ingat setahun lalu makan apa. Tapi yang pasti karena dia makan, dia kuat, dia sehat, dia bertumbuh. Firman itu membersihkan pelan-pelan. Hidup kita bisa menjadi saksinya Kristus. Bilang sama sebelahnya, yuk berjuang bareng-bareng jadi saksi Kristus. Menjadi saksi bukan hanya dengan ucapan, namun dengan perbuatan. Menolong yang membutuhkan, mengasihi yang menyakiti. Bahkan dalam kenyataan hidup yang pahit dan sulit sekalipun,
Tuhan mau kita tetap menjadi saksi. Masalah itu cara Tuhan dekat dengan saya dan saudara. Alami dulu. Jangan ngomong, wah Tuhan Yesus penyembuh, ora tau loro. Tuhan itu menyediakan yang kita butuhkan. Transferan dari bojone lancar. Tapi ketika keadaan sulit, ketika persoalan datang, itu cara Tuhan ala monose. Kowe kan mau jadi saksi, saksekno opo sing po alami. Baru kamu bisa menjadi saksi Kristus. Dimulai dari yang kecil, dari keluarga. Mau mengampuni suami dan istrinya? Mau enggak? Sing dosane paling oke iku ya orang yang terdekat dengan kita. Ya kan? Wah, lek di dalam gereja mah semua malaikat. Pas ini pas sampai rumah. Sampai rumah lek ndekek anduk iki aja ning kono terus. Wong kita aja terima telepon itu sakal langsung berubah. Halo. Padahal tas tukaran karo bojone ya kan. Mari kita mengampuni dan menerima orang-orang yang terdekat dengan kita. Konco tuwek rek. Jadi apa? Ojo di sio-sio. Bilang sama sebelahnya lagi, dieman-eman. Oke, yang ketiga. Pesan kenaikan Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus mau kita percaya pada waktunya Bapa, pasti yang terbaik. Yang kedua, Yesus mau kita menjadi saksi. Yang terakhir, Yesus akan datang kembali. Iki ben peristiwa kenaikan setiap tahun diberitakan. Inilah yang menjadi pengharapan kita orang percaya. Tuhan Yesus itu akan datang kembali menjemput saleh-salehnya, menjemput saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bener ta? Bener ta? Kon nggak ngibul ta gitu ya? Percaya ora? Koyoke kok ragu ngono ya. Makanya tak kei gambar iku. Bener ta? Loh, kita enggak ada yang pernah mati kok. Tapi firman Tuhan semua sudah digenapi. Hanya Yesus datang kedua kali yang belum. Semua yang ada di dalam Alkitab sudah digenapi. Hanya Yesus datang yang kedua kali yang belum. Ya. Saya tak ndelok repean. Jadi jangan galau. Oh nasib ya nasib. Berat banget hidupku. Jangan merasa terlalu menderita deh. Hanya orang banyak itu semuanya punya masalah sendiri-sendiri. Tapi ini yang menjadi pengharapan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 bilang begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat, Tuhan Yesus tuh punya tugas, nggak nganggur di surga. Dia menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dan dia katakan aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat yang udah kubuat. Supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Wes, jangan galau lagi. Jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah, jangan bingung. Kalaupun kita susah di sini, kita senang di surga. Amin. Itu pengharapannya. Kok susah terus ya Tuhan urepku? Sebenarnya bukan terlalu susah hidup kita, karena kita sulit bersyukur. Bener enggak? Saya sama suami itu mulai banyak masalah. Naik motor, keliling kami. Satu kali kami ketemu jam 8 malam ada bapak-bapak tua jual sapu. Saya mikir dia mikul sapu 4, kalau 120 cuma 80.000. Ada begitu banyak orang yang lebih susah dari kita. Stop galau, stop takut, stop bimbang. Amin.
pengharapan yang Tuhan sediakan. Yesus pergi ke surga menyediakan tempat. Tak enak sih. Coba hari ini Pak Jokowi datang ke sini. Engko lek wis tuwek kabeh, wis putih kabeh, tak gekne perumahan ki. Tak gekne perumahan. Seneng ndak? Seneng. Ini rumah yang disediakan itu tidak dibuat dari batu marmer. Alkitab catat dari emas. Sing masih oke le nang gereja sampai ngene-ngene, ning surga ora payu. Makanya suami saya kadang-kadang, wes mama nggak pakai kalung emas mah cantik begini. Ngomong orang iso kok nih. Enggak lah, yang megang uang kan saya, prioritasnya yang mana dulu gitu ya. Kalau wes mari iki ya tukulah rantai kapal gitu ya. Sing wes karaten itu ya. Jadi jangan galau lagi. Apa itu? Ya, kurang apa sih kita ini? Dosa sudah ditanggung, hukuman kita digantikan Tuhan, berkatnya diberikan. Kalau kita wah luar biasa. Jadi jemaat Kediri ini kalau di Dua Jatim adalah jemaat yang diberkati Tuhan luar biasa. Gereja lain tuh kalau ada acara di sini seneng, dijamu dengan luar biasa. Tak puji dulu ya Pak ya, pelan-pelan, alon-alon. Nah jangan gini dulu ya, iyalah. Berkatnya luar biasa ya, saya dan saudara diberkati Tuhan. Janji penyertaan Tuhan juga digenapi. Permasalahan dan semua kesusahan kita, berapa banyak Tuhan tolong saya dan saudara. Tidak kehitung dengan jari kita. Rumah di surga pun disediakan. Masih juga ragu, masih kurang setia, kebangetan loh kita ini. Semua sudah diberikan. Bilang sama sebelahnya, mbok ojo nemen-nemen to lemu rewel. Ya. Semua loh. Saya itu waktu bilang, malaikat berbuat dosa ditendang. Langsung dikasih sungu 2, kan setan kan ngono ya. Tapi kita berdosa berulang-ulang, Yesus itu datang mencari saya dan saudara. Kurang apa? Kurang apa? Kurang apa Tuhan sama kita? Mari kita percaya Dia akan datang kembali. Hari ini kita mau berkomitmen, aku mau makin setia kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 19, dan seandainya kekristenan hanya berguna bagi kita dalam hidup sekarang ini, maka kita adalah insan-insan yang paling celaka. Ada jaminan akan kekekalan hidup kita, ada kepastian tempat yang disediakan oleh Bapa kita. Jadi kalau kekristenan itu gunanya hanya di dunia, kita malang, kita itu manusia yang nelongso. Kekristenan, Allah yang kita sembah itu bukan hanya menjamin hidup kita sekarang, tapi setelah kematian surga menanti saya dan saudara. Yesus memberikan sebuah harapan yang pasti bahwa hidup yang kita jalani hari ini ada kelanjutannya. Jadi jangan hanya fokus dengan kehidupan yang sekarang. Mari kejar segala sesuatu yang berbicara dan berguna untuk kekekalan. Hidup ini tidak akan berakhir begitu saja. Jangan hidup sia-sia. Saat tubuh jasmani ini menua, nyawa diambil sama Sang Pencipta, maka kekekalan surga rumah kita sudah jadi yang dibuat oleh Allah kita. Ya, Yesus akan datang kembali menjemput kita. Lek wis enggak kuat, mending doane sing sederhana. Tuhan, aku wis enggak kuat, tak nikmati rumahku sing ndak sanae. Sanggup enggak? Kan walaupun susah, asam urat sampai ra iso mlaku sik Tuhan, sik. Kan ya gitu ya. Tapi apapun keadaannya, biar kita punya pengharapan, hidup kita itu ada kelanjutannya. Amin. Haleluya. Saya akan menutup dengan satu pantun. Sate usus 1003. Ya, lagi ya. Sate usus 1003.
Untuk makan ketupat enak rasanya. Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang percaya. Haleluya. 3 pesan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Percayalah pada waktunya Bapa. Wes ora usah aneh-aneh, suka-sukamu Tuhan. Lek saiki rong ditolong, sesuk rong ditolong, sok emben rong ditolong, minggu ngarep rong ditolong. Sak karepmu Tuhan. Iya bener ya. Iku kan wong dewasa. Lek anak-anak kan njaluk sakal sih. sekarang. Itu enggak dewasa. Percaya waktunya Bapak, jadilah saksinya, percaya dia akan datang kembali. Mari saya undang pemain musik. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kenapa? Karena Dia yang berjanji itu setia. Jangan pernah menyerah mesti dalam kesesakan. Kita punya Tuhan yang besar. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, ku hidup karena percaya. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan dengan iman, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami mau katakan, kami punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Amin. Kami bersepakat Tuhan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Dalam sikap doa, masing-masing kita berdiri di hadapan Tuhan. Dia memang sudah naik ke surga, tapi Dia memberikan pesan buat saya dan saudara. Hari ini di hadapan Tuhan,
Engkau yang akhir-akhir ini bertanya-tanya tentang waktunya Tuhan menolongmu. Dan sepertinya engkau sudah mau menyerah. Engkau mulai berputus asa. Tapi ketika firman ini disampaikan, engkau mau serahkan kepada Tuhan. Bapa, aku percayakan hidupku. Aku percayakan semua di dalam waktumu menolong aku. Aku percaya pasti yang terbaik. Dan engkau mau berkata kepada Tuhan, kadang aku lemah. Aku minta tolong supaya aku tetap berharap dan tetap percaya sampai waktunya tiba. Silakan angkat tangan saudara. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Silakan turunkan tangannya. Saya tidak akan meminta jemaat untuk maju ke depan. Hari ini ketika firman itu sudah disampaikan, Yesus mau kita menjadi saksinya. Tapi Yesus mau kita mengalami, mengenal pribadinya. Bukan hanya kesaksian palsu, tetapi benar Yesus, benar Kristus itu hidup di dalam hidup kita. Dan engkau mau berkata, Tuhan ini hidupku. Aku rindu punya pengalaman yang banyak tentang Engkau. Aku mau menyaksikan siapa Engkau itu Tuhan. Aku mau lebih dekat. Aku mau lebih mengenal-Mu Tuhan. Di dalam segala hal yang terjadi di dalam hidupku, aku mau lebih mengenal-Mu. Tuhan tolong aku untuk tetap setia. Silakan angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau yang memberi dirimu menjadi saksi Kristus. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Silakan turunkan tangan saudara. Yesus naik ke surga, memberikan satu kepastian bahwa Dia akan datang kembali. Hari ini mungkin engkau merasakan sepertinya tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan hidup ini. Begitu banyak tantangan yang engkau hadapi. Dan sampai hari ini engkau pun tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan harapan bahwa Dia akan kembali. Dan engkau mau berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau setia sampai akhir. Aku mau lebih sungguh-sungguh. Karena aku mau di mana engkau berada, di situ aku juga ada. Tuhan tolong aku setia. Silakan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang sudah mengangkat tangan, angkat tanganmu semua tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati dan iman yang tertuju kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya Kau yang berjanji setia. Amin. Pengharapan kita di dalam Kristus selalu ada di dalam-Mu. Katakan dengan iman yang sungguh-sungguh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Angkat tangan kita, katakan kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Saya minta pendeta Jack akan berdoa. Menghadapi aku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
genapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekali, ku terima sekali, kami terima kemenangan. Haleluya, haleluya. Oh, ya la 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 ba 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 ba. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh ya Tuhan, haleluya. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat untuk Tuhan. Kami bersyukur 2000 tahun yang lalu Engkau hadir di tengah-tengah manusia, umat pilihan-Mu. Dan ketika Engkau terangkat ke surga, Engkau memberikan janji itu kepada murid-murid, bahkan kepada kami yang ada saat ini yang percaya kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah mengangkat tangan, yang mengangkat tangan kepada Tuhan, yang menyatakan komitmen di hadapan Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati umat-Mu, menolong mereka di dalam ketidakberdayaan mereka, menolong mereka dalam kelemahan mereka, menolong mereka di dalam keterbatasan mereka. Kami tahu ketika Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, di dalam diri kami, maka Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami pagi hari ini. Pakai lebih heran untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, berkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu, saya kembalikan. Kita diberkati dengan firman Allah yang sangat luar biasa. Terlebih saya juga secara pribadi sangat terberkati. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan membagikan berkat itu bagi kita semua. Berikan kemuliaan sekali lagi hanya untuk Tuhan kita. Amin, 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 amin. Tiba waktunya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Bagi yang bertugas bisa maju ke depan dan kita akan masuk di dalam doa. Kita akan masuk di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan, Allah yang menjadi pemelihara kehidupan kami, Allah yang menjadi sumber berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena apa saja yang kami lakukan, apa saja yang kami perbuat dalam pekerjaan kami, Tuhan sudah memberkatinya. Dan pagi hari ini pun Tuhan, kami kembali bawa korban persembahan kami yang kedua ke dalam rumah Tuhan. Kiranya setiap tangan-tangan yang terulur menjadi tangan-tangan yang terulur memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi dan memberkati kami. Biarlah persembahan kami pagi hari ini juga Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpuji akan nama Tuhan. Kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Ajarku berdiam. Selamat memberi untuk pekerjaan Tuhan.
cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hatimu. Oh, inilah rinduku, hidupku. Amin, amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, ajarku berdiam dekat di hatimu. Berdiam dekat di hatimu. Haleluya, Tuhan memberkati kita bersama. Kita akan melihat persembahan tarian dari Tehilah Tamborin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Begitu
Puji Tuhan, semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ingin saudara beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Ya. Terima kasih banyak buat Ibu Pendeta Susi buat pelayanannya. Tuhan pasti berkati kita semuanya. Besok hari Sabtu ada ibadah kaum muda dan remaja jam 5 sore tempat di gereja. Hari Minggu pagi ibadah umum yang pertama jam 6 pagi dan ibadah sekolah minggu jam 8 pagi dan ibadah umum yang kedua jam 5 sore. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita akan sebutan tadi. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima. Mari kita angkat tangan kita. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Amin Tuhan. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Kita naikkan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Bapa di surga. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan untuk Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat akan mengangkat kedua tangannya ke atas agar Tuhan menaruh segala berkat-berkat-Nya
di kedua tangan iman yang kita angkat. Bapa Surgawi, hati kami berlimpah-limpah dengan ucapan syukur kami, karena kami merasakan pertolongan Tuhan, merasakan mujizat yang dari Allah, merasakan perlindungan dari kuasa darah Yesus, bahkan merasakan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib. Kami berdoa untuk setiap tangan-tangan iman yang diangkat di ruang maha suci-Mu, dan biarlah setiap tangan-tangan iman yang diangkat diberkati oleh Bapa di surga, diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, sekarang pulanglah bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Pendeta Cek bisa ada di depan, mari Ibu. Kasih jalan dulu buat hambanya. Ya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Antri saja karena ada konsumsi yang dibagikan.